Kita lakukan teknik-teknik stimulasi kan atau inhibisi, maka kemudian kita melakukan latihan untuk ekstremitas atas. Latihannya apa? Mungkin sebelum PNF ya kita akan mulai dengan berbagai latihan di ekstremitas atas. Mungkin kita bisa melakukan latihan itu pasif movement bisa ya, sambil berpikir mau apa lagi yang saya berikan. Misalnya sudah mulai ada gerakan, kita minta pasien untuk mendorong tangannya ke atas seperti ini ya. Kok belum terlalu kuat, kita stimulasi sambil kemudian kita minta dorong tangan saya terus ya, jangan sampai lepas ya. Kita simulasi sambil kemudian kita minta pasien untuk ya mengikuti tangan saya kemanapun bergerak, jangan sampai lepas. Iya kemanapun. Nah, kalau sudah bisa seperti ini berarti sudah baik. Sampai juga pada mengikuti juga, tapi bentuknya seperti ini, sentuh ujung jari pada telapak tangan saya kemana saya bergerak. Terus kemudian apalagi termasuk juga isolated movement ya. Isolated movement itu ini kalau sudah ada gerakan ya, kalau belum ada gerakan ya belum bisa. Pada pasien stroke itu pemulihan itu diawali dengan gerakan massal ya, gerakan massal. Jadi contohnya misalnya kita suruh menyibakkan rambut gitu ya, menyibakkan rambut, maka kemudian yang terjadi gerakannya adalah semuanya bergerak, bahunya ya bergerak, mungkin sikunya ya bergerak, mungkin pergelangan tangannya ya bergerak, gerakannya akan massal. Mungkin begini, bahkan mungkin gerakan yang dimaksudkan di sini itu tidak terjadi. Jadi akan seperti ini. Ciri-ciri dari pola sinergis, pola spastisitas seperti itu. Angkat tangannya dan kemudian dia menggerakkan. Coba sibakkan rambutnya. Nah mungkin nggak terjadi. Nah maka kemudian kita gerakan yang seperti itu, kemudian kita minta pasien untuk membreakdown menjadi gerakan yang isolated. Isolated itu gerakan yang apa ya, terpisah-pisah. Ya, tidak gerakan massal semuanya. Misalnya kita mau melakukan gerakan menyibakkan rambut, maka kemudian kita minta pasien di sini diam, gerakan hanya terjadi di pergelangan tangan. Tangannya juga rambut relatif diam, isolated, gerakan hanya terjadi di pergelangan tangan. Gerakan isolated Ya, maka kemudian satu-satu. gerakannya adalah seperti ini, dan ini sulit sekali pasien stroke bisa melakukannya. Bisa juga kemudian di sini yang diam, yang bergerak hanya baunya saja. Maka kemudian ini bergerak seperti ini. Buka. Sementara ini dia. Habis. Ini juga sulit. Biasanya gerakannya massal, semuanya bergerak. Maka ini kemudian yang disebut dengan isolated movement. Mungkin juga ya gerakannya juga di sini diam, yang bergerak hanya di sini saja. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Itu kita yang gerakin. Nah, ini yang isolated movement. Biasanya pasien itu mudah yang mana? Menggerakkan proksimal, sementara yang distal ini diam, atau menggerakkan yang tengah, sementara proksimal dan distalnya diam,
atau menggerakkan distal sementara proksimal dan tengahnya ini diam. Ya, ya. Nah, satu pasien dengan pasien bervariasi ya. Tapi biasanya latihan kita mulai dari proksimal menuju ke distal. Hingga kemudian yang paling mudah dilakukan oleh pasien biasanya adalah di sini diam, kemudian di sini yang bergerak. Ya. Kalau sudah bisa di sini diam, di sini diam, di sini saja yang bergerak, maka itu kemudian kontrol di sini sudah bagus, di sini sudah bagus, sudah bagus semua. Ya. Itu yang gerakin pasien itu kita, Pak. Nah, apakah isolated movement itu hanya ini saja, Pak, contohnya? Kalau Anda kreatif, maka kemudian Anda bisa mendesain isolated movement itu banyak sekali. Ya. Misalnya kemudian Anda pegang bahu sebelah sini, terus kemudian pindah memegang dahinya, sementara di sini diam. Ya. Kemudian kembali memegang bahunya. Ya. Ini diam. Atau kemudian ini memegang bahunya, terus kemudian ini yang digerakkan ke atas, ini ke bawah seperti ini. Ya. Oke. Banyak cara yang lagi. Pak, itu latihan koordinasi. Ya, mungkin sekaligus bisa ya melatih koordinasi. Sementara ini diam, di sini diam, kemudian di sini menunjuk hidungnya, kemudian menunjuk baunya, sementara di sini diam dan di sini diam. Jadi sekaligus latihan koordinasi juga isolated movement. Ini juga isolated movement. Sementara di sini kontaknya tetap sempurna, kemudian Anda minta pasien untuk menekuk sikunya, baunya tidak bergerak. Ya, kemudian luruskan lagi. Nah, sebetulnya kalau dipikir ya, gerakan pada manusia itu ya hanya itu saja ya. Ya, gerakan pada manusia itu saja. Tapi gerakan itu kemudian kapan kita gunakan? Ya, clinical reasoningnya kok kita melakukan gerakan itu apa? Ya, itu harus kita pahami. Kalau Anda kemudian sekedar melakukan berbagai gerakan, Anda tidak tahu filosofinya, ya, mungkin seperti yang saya lakukan dulu pada waktu